Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu untuk belajar. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, kita akan membahas muatan pelajaran PPKN, tema 9, subtema 1, KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Simak videonya baik-baik yuk. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Sebagai contoh, nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan, dan kewajibannya adalah tidak merusak terumbu karang. Menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Salah satu sumber energi yang kita miliki adalah laut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut. Misalnya, untuk membangkitkan listrik, sebagai sumber garam, sebagai sumber makanan, dan tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut. Hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, mendapatkan air bersih. Kedua, memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan. Ketiga, menggunakan sumber daya alam sebagai penghasil energi. Keempat, terbebas dari polusi atau pencemaran lingkungan. Yang kelima, menikmati lingkungan yang bersih, indah, dan asri. Sementara itu, kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menerapkan perilaku hemat energi. Yang ketiga, mengelola dengan baik limbah rumah tangga. Yang keempat, menjaga kelestarian air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, lingkungan menjadi tandus dan tidak segar. Yang kedua, terjadi kelangkaan sumber daya alam. Yang ketiga, udara tercemar karena adanya polusi. Yang keempat, kesulitan beraktivitas karena kelangkaan energi. Yang kelima, timbulnya penyakit akibat polusi dan pencemaran. Menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Sebagai warga negara, kita berhak memanfaatkan sumber energi. Namun, kita juga berkewajiban untuk memanfaatkannya secara hemat dan bijak. Pengelolaannya pun harus dilakukan dengan baik dan cermat. Berikut kewajiban kita dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Yang kedua, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Dan yang ketiga, memanfaatkan energi dan peralatan hemat energi yang ramah lingkungan. Sementara itu, hak kita dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari diantaranya, kita berhak mengelola sumber energi. Kita berhak mendapatkan sumber energi untuk kehidupan sehari-hari. Dan kita juga berhak memanfaatkan energi alternatif seperti energi angin, air, dan matahari.
Cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Yang pertama, tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau, atau racun saat menangkap ikan. Yang kedua, mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan mudah terurai di lingkungan. Yang ketiga, mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. Yang keempat, ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. Dan yang kelima, menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Perhatikan hak dan kewajiban di beberapa lingkungan alam berikut. Lingkungan hutan. Hak kita mendapatkan udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan, dan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Sedangkan kewajiban kita melakukan reboisasi, tidak menebang pohon secara berlebihan atau tebang pilih tanaman, dan tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Lingkungan sungai. Hak kita yaitu menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci. Memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi. Memanfaatkan air untuk pengairan sawah, dan memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Sedangkan kewajiban kita yaitu mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai, menanam tumbuhan di sepanjang sungai, tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai, dan tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Demikian pembahasan materi pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.